Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah Dani di pembelajaran IPA kelas 9 yang pada kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia bagian yang pertama, yaitu tentang materi pembelahan sel, struktur dan fungsi organ reproduksi manusia. Oke, sebelum Ustazah melanjutkan ke pokok materi, Ustazah ingatkan sekali lagi untuk anak-anakku, silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulis kalian, buku catatan, dan semua perlengkapan yang kalian perlukan untuk mencatat hal-hal yang penting dari materi kali ini. Tetap bersikap duduk yang sopan dan ikuti pembelajaran Ustazah dari awal sampai akhir. Sebelum Ustazah memasuki materi pokoknya, Ustazah ingatkan sekali lagi kepada kalian mengenai hasil Google Meet kita yang minggu kemarin, yaitu tentang materi IPA kelas 9 semester 1 kurikulum 2013. Ustazah akan ingatkan sekali lagi bahwa pada semester ini di kelas 9, kalian akan mempelajari 5 bab. Yang pertama yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang kedua adalah sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Kemudian bab 3 adalah pewarisan sifat. Bab 4 listrik statis, dan yang terakhir adalah rangkaian listrik. Oke, kita masuk ke materi pokok kita pada hari ini, yaitu bab pertama mengenai sistem reproduksi pada manusia. Ustazah ingin kalian perhatikan gambar berikut ini, ya, gambar dari atas sampai ke bawah. Kalian lihat ada sepasang laki-laki dan perempuan menikah, kemudian yang sebelah kanannya yang perempuan sudah mulai hamil, selanjutnya anaknya sudah lahir, kemudian semakin lama semakin dewasa, dan pada akhirnya mereka suami istri tersebut semakin tua dan anak-anaknya sudah dewasa. Nah, dari gambar ini kita akan mempelajari bagaimana bisa dari yang awalnya hanya berdua, seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dia memiliki anak yang awalnya cuma satu, kemudian jadi dua, yang awalnya mereka masih muda, kemudian menjadi tua. Nah, di bab kali ini kita akan membahas bagaimana proses itu bisa terjadi. Oke, sebelumnya Ustazah sampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada bab 1 ini. Adapun kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 3.1, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Itu adalah KD yang akan kita pelajari pada bab ini. Kemudian adapun untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan ciri-ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. 2. Menyebutkan sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. 3. Mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan serta fungsinya. Dan yang terakhir, mengidentifikasi proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dan proses pembentukan ovum atau oogenesis. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Materi pada sistem reproduksi manusia. Apa saja materi yang terkandung di dalamnya? Yaitu yang pertama adalah mengenai pembelahan sel.
Ya, untuk sel kalian sudah dapatkan materinya pada saat kalian kelas 7 kemarin. Kemudian yang kedua adalah struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki serta spermatogenesis. Kemudian struktur dan fungsi organ reproduksi perempuan dan oogenesis. Yang keempat, menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Kemudian yang terakhir adalah kelainan penyakit dan upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi manusia. Jadi pada materi bab sistem reproduksi manusia kali ini, kalian akan mempelajari tentang 5 hal. Nah, adapun pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang 3 hal, yaitu pembelahan sel, struktur dan fungsi organ reproduksi pada manusia, serta gametogenesis, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Oke, kita masuk ke yang pertama, materi yang pertama yaitu tentang pembelahan sel. Nah, Ustazah tanya, kalian punya gambaran apa tentang pembelahan sel? Ya, pembelahan sel yaitu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih. Jadi, tubuh kalian itu kan tersusun atas unit terkecil yaitu sel. Nah, sel dalam tubuh kalian itu bisa terbagi dari satu sel induk menjadi 2 sel anakan atau lebih. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Hijau yang paling atas itu adalah induk sel. Nah, kemudian dia akan membelah menjadi 2 anakan sel. Anakan selnya akan membelah lagi, ya, menjadi 2 lagi, dan begitu seterusnya. Nah, kenapa sel itu harus melakukan pembelahan? Tujuannya untuk apa? Nah, coba kalian identifikasi gambar ini. Ini gambar apa? Ya, dari awalnya kita bayangkan diri kita sendiri ya, diri kalian. Dari awalnya kalian bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, anak-anak, kemudian sekarang dewasa. Nah, itu namanya apa? Nah, ini kalian sudah dapatkan di kelas 1 dulu, kelas 7. Dinamakan sebagai pertumbuhan. Ya, betul sekali. Jadi, tujuan pembelahan sel yang pertama yaitu untuk pertumbuhan. Dari yang awalnya bayi menjadi dewasa. Dari yang awalnya ukurannya kecil menjadi lebih besar. Ya, dari awalnya yang pendek menjadi tinggi. Itu karena adanya peran dari pembelahan sel. Kemudian gambar yang kedua, ini ada luka. Merah-merah itu apa? Ini ada luka ya. Kalau kalian pernah terluka, itu pada saat hari pertama lukanya sangat ini ya merah ya. Kemudian pada hari ke-6 dan ke-12 semakin memudar. Nah, ini adalah peran dari pembelahan sel, yaitu untuk apa? Untuk perbaikan sel. Jadi ketika kalian terluka, itu kalian tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena sel tubuh kalian itu secara otomatis akan melakukan perbaikan dengan melalui proses namanya pembelahan sel tadi. Kemudian yang terakhir nih, ada laki-laki dan perempuan, ya, ada bapak dan ibu. Kemudian dia menikah, memiliki 4 orang anak. Nah, ini apa ini? Yang tadi kita bahas di awal, dari yang awalnya cuma 2 orang, kemudian punya anak. Nah, itu namanya apa? Ya, bereproduksi. Dari awalnya cuma berdua, jadi berempat, jadi berenam. Nah, seperti itu. Ini adalah tujuan pembelahan sel. Jadi tujuan pembelahan sel ada 3, yaitu untuk pertumbuhan, untuk perbaikan, dan untuk reproduksi. Nah, adapun pembelahan sel sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Kita bahas yang pertama tentang pembelahan sel mitosis. Apa sih pembelahan sel mitosis? Itu merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan dengan materi genetik yang identik atau sama persis seperti sel induknya. Ya, jadi mitosis itu adalah pembelahan sel yang hasil anakannya itu sama persis seperti induknya.
Nah, pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual atau secara tidak kawin. Jadi, pembelahan sel secara mitosis ini gampangnya kalian bayangkan itu adalah pembelahan mitosis pada sel tubuh manusia. Karena kita di sini membahas tentang reproduksi manusia, ya, betul sekali. Jadi, yang untuk pembelahan mitosis, kalian bayangkan adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh kalian, pada rambut, kuku, kemudian tulang, itu secara mitosis seperti itu. Kemudian jumlah kromosom sel anakannya adalah 2N atau disebut dengan diploid. Kromosomnya 2N atau diploid. Nah, adapun tahapan-tahapan mitosis, yang pertama yaitu profase, kemudian metafase, kemudian anafase, dan yang terakhir ditutup dengan telofase. Jadi, dalam suatu pembelahan sel itu pasti ada tahapannya. Nah, untuk pembelahan sel mitosis sendiri itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Atau bisa kalian singkat menjadi PIMET ya, untuk lebih gampangnya. Nah, ini sebelum Ustazah masuk ke ciri di setiap tahapnya, kalian bisa lihat ini ada gambar animasi tentang pembelahan mitosis. Stages of mitosis atau tahap-tahap pada proses pembelahan mitosis. Ya, ini kalian perhatikan untuk gambar serta yang ada di bulatan-bulatan ini menjelaskan tentang prosesnya. Jadi bulatan ini nama prosesnya, kemudian yang di sini adalah prosesnya. Ya, ada profase, metafase, kemudian anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Oke, kita masuk ke ciri khusus pada setiap tahap dalam pembelahan mitosis. Yang pertama, tahap profase. Pada tahap ini, benang kromatin menebal membentuk kromatid. Kemudian kromatid berpasangan membentuk kromosom. Nah, Ustazah jelaskan terlebih dahulu. Jadi di dalam sel, kalian sudah belajar ini kelas 7 kemarin ya. Di dalam sel itu ada namanya kromosom. Ya, kromosom itu kalau di dalam inti sel dia bentuknya benang-benang kromatin. Nah, pada saat akan melakukan pembelahan sel, benang kromatin tersebut akan menebal, membentuk kromat, namanya kromosom. Jadi, kalau kalian bisa melihat dari gambarnya yang ini ya, coba semoga kalian bisa jelas untuk melihat animasinya. Jadi seperti ini. Kita mulai dari yang awalnya ya, yang profase terlebih dahulu. Kita tunggu. Nah, ini kromosomnya ya. Jadi ini kromosom. Nah, ini sudah berpasang, namanya kromosom itu seperti itu ya. Kromosom. Jadi itu berpasangan membentuk kromosom. Oke, untuk fase yang kedua yaitu metafase, cirinya adalah kromosom berada di bidang ekuator sel atau di bagian tengah. Jadi kalau nanti kalian bisa melihat animasinya ini ya, jelas terlihat kalau dia berada di tengah ya, kalau dia berada di tengah, kromosomnya itu berada di tengah, berarti dia berada di fase metafase atau berada di tahap metafase. Kemudian yang ketiga adalah anafase. Oleh benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jadi setelah kromosomnya itu berada di bidang ekuator, masing-masing kromatid dan kiri akan ditarik oleh benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jadi satu ke kanan, satu ke yang tadi berpasangan membentuk kromosom. Fase dia akan berpisah
ya, kromatidnya akan bisa ditarik oleh benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Kemudian untuk yang fase terakhir yaitu telofase, ciri khusus yang terjadi di sini adalah adanya pembagian sitoplasma. Sitoplasma itu apa? Ya, cairan di dalam sel. Jadi pada tahap telofase terjadi pembagian sitoplasma dan terbentuk dua sel anakan seperti yang kalian pada animasi di samping. Nah, kita masuk ke pembelahan sel meiosis. Pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Pada meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu sel diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel haploid atau N. Jadi kalau pada pembelahan mitosis tadi hanya terjadi 1 kali pembelahan, kalau pada meiosis inti sel akan mengalami 2 kali pembelahan yang pada akhirnya akan menghasilkan kromosom dengan jumlah separuh dari jumlah induknya. Dari satu sel diploid 2N akan menghasilkan 4 sel haploid atau N. Untuk tahapan-tahapan meiosis sendiri, yang pertama meiosis 1, ya, meiosis 1. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Untuk tahapnya sama seperti pada mitosis. Hanya saja di sini karena terjadi 2 kali pembelahan inti, maka dibedakan menjadi meiosis 1 atau pertama dan meiosis kedua. Untuk tahapnya sama. Meiosis 2 ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, kalau kalian bisa perhatikan, ini untuk pembelahan meiosis secara animasinya kurang lebih mudahnya itu seperti gambar di sini ya. Kalian bisa perhatikan. Oke, sambil Ustazah jelaskan sambil kalian melihat animasinya. Nah, ciri khusus pada setiap tahap dalam pembelahan meiosis 1. Tahap profase. Pada tahap ini, kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Jadi, ya kalau tadi hanya kromosom saja, 1 ya, yang bentuknya X itu 1, tapi kalau untuk kromosomnya itu berpasangan, jadi X-nya itu nanti ada 2. Ya, jadi pada profase 1 ini, kromosom menebal dan kromosom homolog itu saling berpasangan. Kemudian pada fase ini juga terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara titik. Bisa kalian lihat di situ ada merah dan biru. Ya, ketika mereka sudah berpasangan akan terjadi pindah silang. Ada satu potongan di biru yang menempel di merah dan ada satu kromosom yang nempel pada yang biru. Nah, itu namanya pindah silang. Kemudian tahap metafase masih sama seperti pada tahap metafase di mitosis, yaitu kromosom homolog atau tetrat ya, 2X-nya itu bergerak ke bidang ekuator atau berada di tengah. Kemudian selanjutnya pada tahap anafase, kromosom homolog ditarik oleh benang spindle ke arah kutub berlawanan atau kutub pembelahan sehingga tetrat bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, tujuan di anafase 1 ini yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Jadi, pengurangan kromosomnya terjadi pada tahap anafase ini, anafase 1. Ya, jadi pengurangan kromosom terjadi pada meiosis 1, tepatnya di tahap anafase 1. Kemudian yang terakhir untuk tahap telofase 1.
Ya, terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian sehingga terbentuk kromosom yang sudah. Nah, prosesnya tidak berhenti, akan dilanjutkan pada pembelahan meiosis yang kedua. Ya, cirinya profase 2 nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Setelah tadi terbentuk dua sel anakan, maka pada profase membran nukleus atau inti selnya akan menghilang kembali karena akan kembali mengalami pembelahan sel. Kemudian metafase 2, setiap kromosom haploid ya yang berisi dua kromatid tertarik ke bidang ektor. Ini karena anak sambil lihat animasi yang ada di sebelahnya itu ya. Kemudian yang anafase 2, kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Telofase 3, membran nukleus dan haploid terbentuk, terjadi sitokinesis lagi. Nah, sehingga akan terbentuk 4 sel anakan yang haploid atau M. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai struktur dan fungsi sistem organ reproduksi manusia. Di sini kita akan membahas tentang sistem organ reproduksi pria, sistem organ reproduksi wanita, dan gametogenesis. Kita mulai bagian-bagian organ reproduksi pria ya. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kita mulai dari A, vas deferens, yaitu saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Kemudian untuk uretra merupakan saluran sperma dan urin ya, uretra. Penis berfungsi sebagai alat untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita atau sebagai alat kopulasi. Skrotum sebagai kantong testis dan berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Kemudian pada skrotum terdapat 2 buah testis. Ini anak-anak sambil melihat gambarnya yang di samping ya. Kemudian testis yaitu berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur, kemudian berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma dan hormon kelamin. Untuk hormon kelamin pada pria yaitu disebut testosteron. Kemudian epididymis. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Selanjutnya kelenjar Cooper atau bulbouretra menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah yang berfungsi untuk melindungi sperma, yaitu dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa pada uretra. Kelenjar prostat menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah, berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra, sama seperti yang Cooper tadi ya. Kemudian cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi atau dikeluarkan. Nah, ada vesicula seminalis yang terakhir berfungsi sebagai penampung spermatozoa dari testis. Oke, masuk ke bagian-bagian organ reproduksi wanita. Kita ada ovarium yang pertama. Berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum serta hormon estrogen dan progesteron. Kalau pada pria tadi adalah testosteron, kalau pada wanita estrogen dan progesteron. Sel telur yang telah masak akan lepas dari ovarium. Nah, peristiwa ini disebut ovulasi. Kemudian tuba falopi atau oviduk atau saluran telur merupakan tempat terjadinya proses pembuahan atau fertilisasi sel telur oleh sel sperma. Dan selanjutnya ovum yang telah dibuahi akan bergerak ke rahim atau uterus. Infundibulum. Saya ulangi, infundibulum berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah matang dari ovarium. Selanjutnya uterus atau rahim
merupakan tempat untuk perkembangan dan pertumbuhan janin. Endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Vagina berfungsi sebagai organ untuk kopulasi, tempat mengeluarkan darah menstruasi, dan untuk melahirkan bayi. Kemudian ada serviks atau mulut rahim, yaitu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Kita masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu tentang gametogenesis. Gametogenesis merupakan proses pembuatan gamet, yaitu sel sperma dan sel telur. Gametogenesis dibagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Kita masuk ke spermatogenesis. Spermatogenesis yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma yang terjadi di dalam testis dan berlangsung ketika menginjak usia belasan tahun. Jadi pada pria, proses spermatogenesis ini akan dimulai pada saat mereka menginjak usia belasan tahun. Dan proses spermatogenesis ini terjadi di dalam testis. Nah, untuk lebih jelasnya ada gambaran seperti ini. Kemudian untuk tahapannya, bagian spermatogenesisnya adalah seperti ini. Yang di sebelah kanan kalian ya. Jadi ada spermatogonium yang ada di dalam testis. Di testis itu ada puluhan ribu ya, ada puluhan spermatogonium. Nah, pada saat dia akan memasuki proses spermatogenesis, maka spermatogoniumnya itu akan berkembang menjadi spermatosit primer, ya, menjadi spermatosit primer. Atau spermatogonium akan mengalami proses perkembangan menjadi spermatosit primer. Kemudian dari spermatosit primer akan terjadi pembelahan meiosis 1. Jadi spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 membentuk dua spermatosit sekunder, membentuk dua sel spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid. Ya, menghasilkan 4 spermatid. Kemudian spermatid tersebut akan berdiferensiasi atau berkembang atau mengalami pematangan membentuk namanya spermatozoa. Ya, jadi dari satu buah spermatogonium akan menghasilkan 4 buah spermatozoa. Kemudian kita masuk ke oogenesis. Oogenesis yaitu proses pembentukan sel kelamin betina atau sel telur atau ovum yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Nah, itu di dalam tubuh embrio atau fetus terdapat sekitar 600.000 sel induk atau oogonium. Pada umur embrio 5 bulan, oogonium memperbanyak diri secara mitosis membentuk kurang lebih 7 juta oosit primer. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah kalau pada pria proses spermatogenesisnya itu dimulai pada saat mereka di usia belasan, tapi kalau untuk wanita ya perempuan proses oogenesisnya itu sudah dimulai pada saat mereka masih di dalam kandungan ibunya. Ketika masih janin di dalam kandungan ibunya, di umur embrio di usia janinnya 5 bulan sudah terbentuk oogonium. Oogoniumnya sudah membelah diri secara mitosis ya, membentuk kurang lebih 7 juta oosit primer. Jadi ketika perempuan itu masih di dalam kandungan ibunya di umur 5 bulan, maka sudah mengalami proses oogenesis, yaitu oogonium membelah diri secara mitosis membentuk namanya oosit primer. Setelah itu ketika lahir
ya, ketika lahir maka prosesnya akan berhenti. Nah, pada saat memasuki masa pubertas, maka akan dimulai kembali saat perempuan itu sudah mengalami menstruasi atau haid dan sudah menghasilkan hormon FSH, maka proses oogenesisnya akan dilanjutkan kembali. Ya, tadi dari ogonium sudah menjadi oosit primer kan, kemudian dilanjutkan. Nah, di sini ada ogonium akan mengalami pembulaan mitosis menjadi oosit primer, kemudian pada saat dia sudah dewasa akan dilanjutkan dari oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis menghasilkan satu oosit sekunder dan satu badan kutub primer. Jadi beda dengan spermatogenesis, kalau di oogenesis oosit primer itu akan menghasilkan dua sel yang berbeda ukuran, ya, berbeda ukuran. Yang satu adalah oosit sekunder, yang satu adalah badan kutub primer. Kemudian oosit sekunder dan badan kutub primer akan mengalami pembelahan meiosis 2. Oosit sekunder akan menghasilkan satu buah ootit dan satu buah badan kutub sekunder. Kemudian untuk yang badan kutub primer akan menghasilkan dua buah badan kutub sekunder, di mana badan kutub sekunder ini, ya 3 ya jadinya, ini akan mengalami degenerasi atau mati. Jadi yang berkembang hanya ootit saja. Nah, ootit ini akan mengalami pematangan, kemudian setelah matang dia akan menjadi ovum. Kalau ovumnya sudah matang, dia akan keluar, ya, keluar dari ovarium yang dinamakan ovulasi tadi, atau proses keluarnya ovum setelur yang telah matang dari ovarium. Ya, terjadi proses ovulasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekian dan terima kasih. Kiranya sudah selesai penyampaian untuk materi hari ini. Ustazah ingatkan, silakan kalian catat yang kalian rasa penting, ya, yang mana kalian catat. Kalau perlu kalian ulangi lagi video Ustazah. Kemudian jangan lupa untuk absen dan cek tugas apa yang Ustazah berikan pada pertemuan hari ini. Cara ceknya di mana? Silakan cari di link yang ada di deskripsi, ya. Jangan lupa untuk absen dan cek tugas. Kemudian kumpulkan tugasnya. Oke, sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.